Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat bertemu hari ini di dalam pembelajaran firman Tuhan yang saya percaya pasti menghibur dan menolong kita semua. Hari ini saya akan membawa kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Jawaban Allah bagi setiap kekhawatiran kita. Jawaban Allah bagi setiap kekhawatiran kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu ayat saja yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari buka Alkitab Bapak Ibu, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebuah ayat yang sangat familiar, yang saya percaya kebanyakan dari kita sudah dapat menghafalkan ayat tersebut. Hari ini kita akan belajar dan memulainya dengan membacakan firman Tuhan ini. Dan silakan Bapak Ibu menyimaknya, saya akan membacakannya. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita akan belajar tentang 4 hal, apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran dan bagaimana kita dapat menghadapinya. Oleh karena itu kita mulai dari cara pertama. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran kita menurut Alkitab ini? Yang pertama adalah bertindaklah benar. Bertindaklah benar. Perhatikan kata pertama yang memulai ayat tersebut. Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Perhatikan kata serahkanlah. Serahkanlah berasal dari satu istilah Yunani yaitu epiripto. Kata Yunani epiripto ini Bapak Ibu Saudaraku digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan melempar pakaian kepada seekor binatang. Nah, itu makna secara penggunaan kata tersebut di dalam istilah Yunani. Yaitu tindakan seseorang untuk melemparkan pakaiannya kepada binatang buas. Itu yang pertama. Kemudian kata ini istilahnya diadopsi terkait dengan serahkanlah. Khususnya terkait dengan kekhawatiran kita. Artinya kalau kita melepaskan baju, kita melemparkannya kepada binatang buas. Apakah ada orang yang pada waktu itu berani lagi atau mau lagi atau tertarik lagi mengambilnya? Tidak, bukan? Digunakan istilah ini supaya saya dan saudara setelah kita menyerahkannya, melemparkannya, tidak ada lagi orang yang menginginkannya. Dan yang menarik, istilah ini digunakan satu kali saja dalam penggambaran yang sangat menarik mengenai Yesus yang ketika dia hendak masuk ke Yerusalem. Ada begitu banyak orang berteriak, Hosana, Hosana. Kemudian Alkitab mencatat, mereka semua mengambil jubahnya dan menaruh jubah itu di atas keledai. Istilah yang sama dipakai satu kali saja. Terkait dengan istilah epiripto. Artinya mereka tidak melempar potongan-potongan jubah. Tetapi Alkitab berkata mereka melempar semua. Jadi jubahnya dilemparkan di atas keledai itu diletakkan. Kemudian Yesus baru duduk di atasnya.
Perhatikan penggambaran ini luar biasa. Yang mau dikatakan dari penggambaran tersebut adalah kekhawatiran kita harus kita serahkan sebagai sebuah tindakan kita dan membiarkan Tuhan mengatasi segala kekhawatiran kita. Jadi itu gambarannya meletakkan pakaian kita atau membuang pakaian kita, melemparkannya. Kemudian kalau dalam istilah Lukas pasal yang ke-19 ayat 35, orang-orang mengalasi atau melemparkan jubah mereka, meletakkannya di atas keledai, kemudian Yesus duduk di atasnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin pentingnya adalah kita harus bertindak sekarang dengan cara yang benar bagaimana menangani kekhawatiran kita. Dan Alkitab menolong kita semua untuk mengambil kekhawatiran itu, melemparnya, membuangnya, menyingkirkannya, karena itu sesuatu yang tidak berguna lagi bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus sekarang mengambil sebuah tindakan atau sebuah sikap menangani kekhawatiran kita dan bukan menyimpannya atau menyembunyikannya. Oleh karena itu kata ini digunakan juga dalam bentuk yang menarik sekali, yaitu dia menggunakan bentuk aorist namanya. Di dalam penggunaan bahasa Yunani, bentuk-bentuk bagaimana kata itu ditulis itu sangat memiliki nilai atau arti yang luar biasa mendalam. Jikalau penulis menggunakan bentuk aorist, itu berarti dia sedang menekankan sebuah tindakan sekali saja. Tetapi tindakan sekali itu adalah sebuah tindakan yang mewakili semuanya atau tindakan bagi semua. Itu berarti begini Bapak Ibu, jikalau saya menyerahkan atau bertindak benar untuk melepaskan kekhawatiran saya, itu berarti tindakan itu adalah tindakan sekali yang saya lakukan, sehingga saya tidak perlu lagi khawatir besok, saya tidak perlu lagi memikirkan atau mengalami ketakutan tentang sesuatu di depan, karena saya telah melakukannya sekali hari ini. Itu berarti Bapak Ibu, pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu berarti kita harus menyerahkannya benar-benar. Apa yang kita pikirkan atau yang kita khawatirkan yang dulu, apa yang kita khawatirkan sekarang, atau apa yang kita khawatirkan ke depan. Jadi kita harus menyerahkannya. Jadi kata ini menuntut tindakan personal, tindakan pribadi saya yang bersifat aktif untuk menyerahkannya. Jadi ada tindakan sukarela yang saya lakukan. Saya sadar bahwa kekhawatiran saya tidak menambah apapun pada sejangkal hidup saya. Maka kita dituntut untuk bertindak benar. Dan tindakan yang benar adalah tindakan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pesan pentingnya di dalam poin yang pertama? Pesannya adalah dengan menyerahkan kekhawatiran kita sekarang, kita benar-benar menangani segala sesuatu yang mereka berkecamuk atau mungkin tinggal di dalam benak, di dalam hati kita. Itu sesuatu yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak berusaha menyimpannya, menyembunyikannya, memikirkannya, apalagi menghidupkannya. Kita harus membuangnya, melemparnya, atau menyerahkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menyerahkannya atau dengan melemparkannya seperti penggambaran yang saya sampaikan di awal, itu berarti sebuah tindakan simbolis bahwa kekhawatiran kita benar-benar tidak memiliki manfaat apapun dalam hidup kita. Itulah yang Yesus persis ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6. Karena kekhawatiranmu tidak pernah menambah sedikit pun pada jalan-jalan. Bagian kedua dari cara kita menangani kekhawatiran terdapat di dalam frase berikutnya, yaitu segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi poin yang kedua yang saya pelajari adalah lepaskanlah semuanya dan bukan sebagian saja. Lepaskanlah semuanya. Kata semuanya atau segala itu yang berasal dari satu istilah Yunani adalah pasan. Pasan itu mencakup
segala kekhawatiran kita tentang jenis dan bentuknya. Ada orang tertentu lebih khawatir tentang keuangan, namun orang lain lebih khawatir tentang kesehatan, tentang hubungan, suami istri, mengurus anak-anak, tentang masa depan. Dan ada begitu banyak lagi kekhawatiran kita. Tetapi apapun jenisnya ataupun bentuknya, itu yang dimaksudkan oleh Petrus, serahkanlah segalanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk merenungkan satu hal terkait dengan topik ini, yaitu kekhawatiran. Saya coba memikirkan apa sih yang saya khawatirkan dalam hidup ini. Dalam 5 menit saya mendaftarkan paling tidak ada 12 hal yang paling sering saya khawatirkan dalam hidup saya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu, daftar itu bisa lebih pendek atau mungkin jauh lebih panjang. Kita masing-masing memiliki kekhawatiran kita, jenisnya dan bentuknya. Tetapi ketika saya memikirkan tentang kekhawatiran itu, saya akhirnya segera mendapatkan 2 hal. Yang pertama, kekhawatiran saya lebih banyak terkait dengan hal yang sepele atau remeh-temeh. Contohnya, saya khawatir bagaimana anak-anak saya pada waktu mereka pergi ke sekolah, apakah mereka baik-baik pada waktu menyeberang jalan? Apakah mereka waktu di kantin memakan sesuatu yang benar, yang bersih? Pada waktu mereka pulang, apakah mereka nanti akan tidak mengalami kecelakaan? Dan setiap hari kita memikirkan itu, dan itu terus, padahal tidak kejadian apapun. Dan ada begitu banyak lagi hal sepele yang kita khawatirkan. Lebih-lebih kalau ibu-ibu, satu waktu mereka katanya bisa memikirkan 5 hal sekaligus dalam satu momen terhadap perkara yang berbeda. Dan saya merasa perempuan lebih banyak atau lebih rentan dengan kekhawatiran. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu Petrus menolong kita semua untuk kita mengatasi kekhawatiran ini. Jangan menyimpan sesuatu. Kita lebih khawatir tentang sesuatu dan kita menyimpan pemikiran tentang masalah-masalah yang berbeda. Dia berkata, serahkan semuanya. Semuanya berarti segala jenis dan segala bentuknya. Jangan menyimpan kekhawatiran yang lain tentang sesuatu. Dan biarkanlah kekhawatiran itu kosong dari benak dan dari hati kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita ingin lepas dari kekhawatiran yang mengontrol hidup kita, kita harus membiarkan semua bentuk dan jenis kekhawatiran kita untuk tidak lagi memiliki tempat di dalam benak, di dalam hati, dan di dalam hidup kita semua. Menarik juga pada waktu kita meneliti kata khawatir atau kata kekhawatiran. Kata kekhawatiran itu berasal dari satu istilah Yunani, yaitu merimna, yang berasal dari akar kata merizo namanya. Nah, itu adalah penggambaran tentang sesuatu, Bapak Ibu, yang mengalihkan perhatian kita. Itu arti dari merizo atau khawatir. Jadi mengalihkan perhatian kita atau ditarik dari arah yang berbeda. Atau dengan istilah sederhana adalah makna ini menekankan pikiran kita yang mulai terbagi. Jadi kekhawatiran itu berbicara mengenai bagaimana sesuatu masalah tertentu menarik hidup kita, menarik perhatian kita, membuat pemikiran atau benak kita terarah kepada sesuatu sehingga kita tidak berpikir atau berjalan lurus. Namun kita dibawa menyimpang dari sesuatu sehingga kita memberikan perhatian kita dan hati itu dicondongkan ke sana. Nah, itu istilah yang berarti kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan yang mencekik kita. Ya, itu makna dasar dari khawatir. Dia mencekik kita, dia tidak memberikan kesempatan kepada kita seolah-olah untuk bernafas.
Dan kalau kita terus khawatir, maka kekhawatiran benar-benar bisa merusak hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang dokter yang kerap kali melihat bagaimana pasien mereka sebenarnya tidak memiliki penyakit yang cukup serius secara fisikal. Tapi mereka lebih banyak berurusan dengan apa yang terjadi dalam sistem berpikir mereka. Maka seorang dokter dari sebuah klinik terkenal, namanya adalah klinik Mayo, dia melakukan penelitian terhadap para pasien yang datang untuk berobat di rumah sakit tersebut. Kemudian dia merilis beberapa penemuan yang luar biasa yang membantu kita sekarang untuk merefleksikan bagaimana hal tersebut juga terjadi mungkin dalam hidup kita. Dokter tersebut berkata begini dalam hasil penelitiannya. 40% dari yang kita khawatirkan itu menurut dia adalah tidak pernah terjadi. 30% tentang sesuatu di masa lalu yang tidak bisa lagi kita ubah sekarang. Bayangkan itu, saudaraku. 40% tentang sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. 30% tentang masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Pertanyaannya, ngapain kita mikirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Ngapain kita khawatir tentang sesuatu yang sudah ada di belakang kita? Dan itu sebabnya saya merasa mengapa Paulus tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Karena kadang-kadang yang di belakang kita benar-benar menghalangi kita untuk berjalan maju ke depan. Kemudian yang ketiga, 12% banyak orang khawatir karena kritikan. Dikritik karena tidak profesional, dikritik oleh karena tampilan tertentu, dikritik dan banyak hal. Tetapi menurut dia, kebanyakan kritikan itu adalah kritikan yang tidak benar. Yang berikutnya, dia berkata bahwa 10% itu tentang masalah kesehatan. 10%. Dan baru 8% itu tentang masalah real yang sedang kita hadapi. Artinya begini, kalau kita kalkulasi secara menyeluruh, sebenarnya hampir 90% kekhawatiran kita adalah sesuatu yang tidak realistis. Hanya 8% kekhawatiran kita tentang masalah yang nyata yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, poin 2 ini tadi berkata kita harus menyerahkan semuanya dan bukan hanya sebagian. Saya mendorong kita coba cek di daftar kita mungkin bagaimana kekhawatiran kita hari-hari ini. Berapa jumlah kekhawatiran yang seringkali mengambil sukacita kita dan membuat iman kita justru tidak bertumbuh baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk melepaskan diri kita dari berbagai bentuk kekhawatiran kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita menangani kekhawatiran yang sedang menguasai hidup kita. Yang ketiga, kita ambil masih dari bagian yang sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Perhatikan kata gantinya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Dari sini saya mengambil kebenaran yang begitu penting yang menjadi berkat bagi saya. Yang ketiga adalah bersandarlah kepada pribadi dan bukan sesuatu yang lain. Perhatikan, bersandarlah kepada pribadi dan bukan sesuatu yang lain. Dia berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Nya berbicara tentang persona. Dalam hal ini berbicara tentang Allah, tentang Yesus yang menjadi sumber pemeliharaan hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat kita khawatir, kita sering bersandar kepada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah di sini adalah sesuatu yang mungkin adalah barang,
mungkin adalah uang, mungkin adalah pengalaman, dan paling mungkin lagi adalah sistem berpikir positif yang banyak disarankan oleh para motivator. Bagaimana kita merekayasa cara berpikir kita. Berpikirlah positif, semuanya akan baik-baik saja. Ya, tetapi itu kekhawatiran yang ditaruh kepada hal-hal. Di sini Petrus mengajar kita bahwa kekhawatiran kita bukan ditaruh kepada hal-hal, tetapi kekhawatiran kita itu harus diserahkan kepada pribadi. Dalam ini dia berkata, serahkan semuanya kepadanya, adalah Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nasihat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Petrus karena dia melihat bagaimana Yesus menyarankan kepada para murid di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Mulai ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pasal yang ke-6, Yesus memberikan sebuah khotbah atau sebuah nasihat yang begitu spesifik kepada para murid khusus mengenai kekhawatiran. Dan dia tahu bahwa kebanyakan orang imannya menjadi mandek. Bahkan mungkin orang tertentu berhenti untuk setia kepada Tuhan karena mereka mengkhawatirkan begitu banyak hal. Dan untuk mengatasi persoalan itu, Yesus harus memberikan sebuah pengajaran yang sangat panjang, salah satu pokok terpanjang dari semua khotbah Yesus di bukit, khusus mengenai kekhawatiran. Dan dia berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara mengenai persona, hubungan yang mendalam dengan Tuhan, itu yang harus menjadi prioritas kita supaya kekhawatiran yang ada dalam benak kita benar-benar dapat diatasi. Nah, oleh karena itu saudaraku, poinnya apa? Poinnya adalah kita harus bersandar kepada pribadi yang benar. Dalam hal ini kita harus benar-benar memiliki hubungan, pengenalan yang mendalam tentang Yesus dalam hidup kita. Kalau Anda mengenal Yesus seperti Petrus mengenal Yesus, saya percaya kekhawatiran bukanlah persoalan besar dalam hidupmu. Itu berarti Bapak Ibu, masalah kita adalah masalah pengenalan akan Yesus. Kalau kita kurang kepada pengenalan kita akan Yesus, maka jangan khawatir kalau banyak orang di antara kita, suami istri atau anak-anak kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita tidak mendasarkan hidup kita kepada Yesus. Semakin kita mendalam mengenal Dia, maka kekhawatiran kita semakin mudah kita atasi. Oleh karena itu Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepadanya. Jadi arah untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita, untuk kita meletakkan kekhawatiran kita, harus pada pribadi yang tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menyerahkannya kepada Yesus adalah pribadi yang paling tepat. Kekhawatiran kita jangan diserahkan kepada yang lain. Jangan diserahkan kepada hal-hal. Bukan uang jawabannya. Bukan barang jawabannya. Atau segala jenis yang lain. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu poin yang ketiga yang saya pelajari. Karena itu, jikalau kita hari-hari ini lebih banyak mengalami kekhawatiran, kita harus cek dengan segera. Jangan-jangan kita benar-benar tidak berpusat kepada Yesus yang menjadi sumber pemeliharaan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersandarlah kepada pribadi dan bukan kepada hal yang lain. Yang terakhir yang saya pelajari, cara kita menangani kekhawatiran sebagai jawaban Allah atas segala sesuatu yang membuat hidup kita penuh dengan ketakutan. Yang terakhir terdapat di dalam frase berikutnya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Poin keempat adalah percayalah bahwa Allah mampu mengurus hidup Anda. Percayalah bahwa Allah mampu mengurus hidup Anda. Kata memelihara berasal dari satu istilah Yunani namanya adalah melei. Dari satu akar kata yaitu melo. Istilah melei atau melo menggunakan bentuk tensisnya dalam bahasa Yunani itu adalah
kini aktif namanya. Ketika penulis menggunakan kini aktif, dia sedang menekankan tentang sebuah tindakan yang terus berkelanjutan. Artinya, kalau diterapkan di dalam teks kita, itu berarti bahwa kita harus mempercayai Allah mengurus hidup kita seterusnya, hari demi hari, hari ini dan seterusnya. Kita harus mempercayakan pemeliharaan hidup kita kepada Dia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita pahami secara mendalam, Bapak Ibu. Jadi, itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Kalau kita menyerahkannya kepada Yesus, Dia yang terus-menerus memelihara kita secara konsisten. Allah melakukannya hari ini, besok Dia melakukannya. Keadaan mungkin berubah, situasi berubah, bangsa kita mungkin berubah. Tetapi pemeliharaan Allah konsisten, teguh, terus-menerus, continue, dan tidak bergantung kepada keadaan apapun. Kenapa? Karena Dia topang hidup kita dengan kuasanya. Kalau kita ada di dalam Kristus, di dalam pemeliharaan Tuhan, apalagi yang mengkhawatirkan hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk membuat pengertian itu begitu kuat. Karena Allah itu luar biasa memelihara hidup kita. Kata itu digunakan di dalam penggambaran seorang bayi yang dipelihara oleh orang tuanya. Kalau Bapak Ibu khawatir tentang sesuatu dan terus-menerus mengalami kekhawatiran yang luar biasa, harus membaca, menyimak, menyadari, memikirkan tentang penggunaan kata Ia yang memelihara kamu. Pertanyaan saya, apakah ada ibu yang melalaikan anak bayinya pada waktu dia masih kecil? Apakah ada ibu yang membiarkan anaknya menangis, membiarkan anaknya yang tidak berdaya itu, dan dia berkata, "Oh, urus dirimu sendiri"? Tidak ada ibu yang normal, yang dia tidak memberikan pemeliharaan yang memadai kepada bayinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kata memelihara di sini digunakan dalam bentuk hal yang seperti itu. Artinya Allah memelihara kita seperti ibu yang tidak akan mungkin melalaikan anaknya. Menyadari kebenaran ini membuat saya dan saudara yakin bahwa Allah akan mengurus hidup saya dan saudara. Bahkan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat daripada kita mengurus diri kita sendiri. Istri saya, meskipun saya mengasihi dia, atau anak-anak saya, meskipun saya begitu menyayangi mereka, kualitas pemeliharaan saya kepada anak-anak saya tidak sebanding dengan apa yang Allah kerjakan di dalam merawat dan memelihara mereka. Memikirkan tentang hebatnya penggunaan istilah ini di dalam pengalaman kekristenan seperti yang dialami oleh Petrus, menolong dia menyarankan kepada kita semua bahwa pemeliharaan hidup orang Kristen di dalam tangan Tuhan terjamin aman sekarang dan sampai selama-lamanya. Menyadari ini, tidak ada lagi bentuk dan jenis kekhawatiran yang bisa merebut sukacita dan damai sejahtera dari hati kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, kata yang terakhir itu digunakan di dalam ayat ini adalah kata kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kata ganti kamu di sini digunakan sebagai objek. Pemeliharaan Allah itu rupanya bukan memelihara alam semesta. Kalau Bapak Ibu memperhatikan penggunaan kata memelihara, khususnya terkait dengan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan itu diarahkan kepada objek yang merupakan kasihnya yang luar biasa, namanya adalah manusia. Allah lebih peduli kepada manusia daripada kepada alam semesta dan seluruh jagat raya ini. Pemeliharaannya merupakan, pemeliharaan itu objeknya adalah saya dan saudara. Kita merupakan objek dari kasih dan pemeliharaan Allah yang luar biasa.
Dengan menyadari bahwa kita dipelihara, kita dikasihi oleh Tuhan. Menolong kita semua tahu bahwa kita benar-benar ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi, pemeliharaan Allah atas hidupmu berkelanjutan. Itu berarti hari ini Allah memelihara kita. Besok pemeliharaan Allah yang baru akan Ia kerjakan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk kita lepas dari satu penyakit yang kerap kali sulit sekali kita tangani dalam hidup kita, yaitu kekhawatiran. Jawaban bagi kekhawatiran kita diungkapkan oleh Petrus di dalam ayat yang begitu singkat, namun begitu padat dengan solusi yang kalau kita merenungkannya secara mendalam. Saya berdoa, kiranya Allah menolong kita melewati masa-masa sukar,